Selamat datang di channel Febrobe. Kita sekarang akan memperbaiki BMS atau Battery Management System. Saya ini mengalami short ya waktu pemasangan karena salah waktu pemasangannya. Harusnya kan ini contohnya ini punya saya, harusnya itu harusnya itu kita masang yang ini. Nah, ini belakangan, ini salah, ini duluan. Kalau ini duluan kita masang ini sama ini tuh ada istilahnya ada tegangannya lah. Kalau salah pasang atau kabelnya nempel ke sini atau ke komponen itu terjadi short. Contohnya saya ini. Nah, ini terjadi short, lihat kayak gini. Ini maaf. Nah, saya udah coba buat memperbaiki ini tapi ternyata tidak bisa ya. Saya punya dua nih, ternyata semua short semua, itu salah pasang lagi karena kelalaian dan kecerobohan. Sebenarnya ini bisa diperbaikin, tapi kalau yang ini mirip-mirip yang ini rusaknya sebenarnya, yang satunya lagi nih. Nah, ini kalau terjadi short ini itu pelapis maskingnya itu yang hijau itu terkelupas. Karena apa? Karena dia kelebihan tahu salah arus atau gimana, terkelupas, jadi si tembaganya itu terkelupas juga, dari tembaganya panas jadi terkelupas. Ini kita cek dulu tegangannya ya. Nah, kebetulan itu saya short di sini, bagian ini nih short saya. Coba lihat ya, kita cek dulu tegangannya. Yang ini normal kan? Ini normal karena apa? Karena sudah saya perbaikin. Contohnya seperti ini nih, lihat. Ada, nah, ini terkelupas nih, lihat ya. Walaupun ini terkelupas, tadi bacanya coba lagi ya. Terbaca tetap 12 volt. Ini kan saya nggak penuh, ini belum dicas ya. Tetap dibacanya 12 volt. Tapi saya riskan karena kalau nanti pengecasan atau waktu pemakaian takutnya nanti shortnya lebih besar. Cara memperbaikinya ada nih, sama seperti ini kondisinya juga, short di bagian ini nih, kayak gini nih, lihat. Nah, saya udah benerin tapi tetap aja nggak bisa nyambung. Udah coba nyambungin pakai bentar. Coba pakai timah ya. Nyambunginnya coba pakai timah.
Nah, seperti ini. Hati-hati ya. Ini sebelumnya pakai flux solder ya. Belum bisa nempel juga. Nah, udah. Sepertinya udah ya nempel. Lihat ya. Kurang jelas ya. Coba kita pasang ke baterainya ya. Bentar dulu. Nih sini ya. Ini yang tadi dipasang. Kondisinya seperti ini. Berantakan sih. Kalau kita kan kalau kebakar itu nanti solder maskingnya itu terkelupas. Jadi jika kita pakai ini aja digosok-gosok kayak gini pasti terkelupas. Ikut juga ininya nih, apa namanya, jalur PCB-nya juga ikut. Tapi pelan-pelan gosoknya, pasti dia putus, mesti putus. Cara ngakalinnya pakai apa? Pakai kabel serabut kayak gini. Kalau nggak ada yang lebih kecil juga apa-apa, yang lebih kabel serabutnya. Ini contoh saya pakai kabel serabut. Nih, kayak gini. Dia putus di mana-mana. Jadi cara mendeteksi putus di mananya dengan cara digosok-gosok. Pakai ini gosok-gosok. Ini kebetulan saya nggak divideoin ya waktu nyambung ininya. Pokoknya pakai soldernya kalau bisa pakai mata yang kecil seperti ini supaya tidak bluber kemana-mana. Dan kalau sudah nyambungin, jangan lupa pakai ini nih, dia untuk membersihkan bekas solder, percikan-percikannya. Nanti kalau kita kayak gini nih, dia otomatis timahnya ini apa namanya, nyamperin yang ini nih, kaki-kaki ini. Bukan kayak gini aja. Saya tadinya yang ini, yang satunya lagi nih belepotan, tapi kalau pakai ini pada nyambung sendiri fungsinya ini. Dan kalau bisa kalau punya alat bantu kayak gini, jadi kelihatan kan. Nggak nyambung, enggaknya kelihatan kalau pakai groove kayak gini. Maaf ya kalau waktu soldernya saya nggak sempet videoin karena saat itu udah lama sekali sih. Saya baru kali ini videoinnya karena kemarin sibuk sekali itu. Kita pasang dulu ya. Cara pasangnya ini ya. Yang 0 jangan dulu dipasang, belakangan aja. Nah, kayak gini. Nah, ini dulu ya. Sama bebas sih yang mana. Yang penting jangan nempel sama ininya nih. Oh iya, sebelumnya kita kasih ini dulu ya, double tip biar nggak gerak-gerak. Mana ya double tipnya ya? Oh, ini nih. Nah, double tipnya seadanya aja dah, double tipnya. Ini aja, yang nggak gerak-gerak. Ya, gini. Safety lah. Nah, ini dulu. Kalau nyolder jangan sampai kena part-partnya ya. Takutnya short lagi.
Sini. Sini. Nah, ini paling bahaya nih, yang terakhir nih. Kalau bisa jangan kena partnya itu. Bahaya, paling bahaya nih. Coba kita cabut aja dulu. Kurang panjang kabelnya. Kita taruh di sini. Ini yang paling bahaya, soalnya ini finali nih. Riskan saya sebenarnya. Power cek Sunda nama gitu. Nah, taruh di sini aja. Nanti di lakban lagi aja dah. Sini nih. Sebenarnya takut juga nih, trauma soalnya. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan saya yang kemarin itu, saya nyoldernya ini duluan. Tahu kan ini 0 masa ground. Kalau ini duluan ya, solder ini ya dia langsung aktif kan. Langsung ada listriknya. Kalau ini dulu kan ya, kalau ini belum nempel kan belum ada. Kita coba dulu ya tes. Ini 12 volt enggak? Ini kan enggak nyampe 12 ya. Belum saya cas soalnya. Coba ya. Oh, alhamdulillah kan. Pembacaannya 11,46. Kebetulan casannya juga saya belum punya. Kalau beli itu ya lumayan lah casannya. Yang kalau di BL itu ada casan buat baterai cordless, artinya bor cordless, itu bor listrik. Itu bisa buat dipakai ini sebenarnya. Kebanyakan sih adanya yang 2 ampere, 1 ampere, tapi kebanyakan 1 ampere. Ini kan saya ini satu piece-nya ada yang 3000, ada yang 2000. Kalau pakai casan itu ya, kalau total sih ini sebenarnya kayak aki motor. Bahkan lebih, kapasitasnya lebih dari aki motor. Ada 5 ampere lebih ini. Kalau pakai casan itu ya otomatis cut off. Kayak adaptor sih casannya. Otomatis cut off di 12,6. Nih. 12,6. Jadi bagus juga sih, walaupun agak lama nggak apa-apalah. Yang penting bisa dipakai. Ini dulu ini saya ininya aja kurang rapi sebenarnya sih. Asal-asalan, asal nempel aja dah. Ya tapi yang penting saya mah fungsinya sama safety-nya aja gitulah. Kalau saya beli itunya juga, saya belum punya alatnya. Apa beli plat itu, platin itu apa namanya tuh lah. Ada kan yang plat buat ini, buat baterai. Nggak ada dananya juga sih buat. Terus ininya juga apa, bracketnya juga saya nggak pakai, sebabnya ya gitu, nggak ada dananya juga. Dipakai apa namanya, double tip aja, yang penting safety kata saya kan. Yang penting safety, aman, nyaman dan berfungsi. Yang penting itu berfungsi sih. Jadi sekian dulu ya dari saya. Kalau misalkan belum, sebentar dulu ya. Kalau apa-apa itu ya, kalau rusak jangan langsung buang ya. Coba dulu diperbaikin. Kalau misalkan nggak bisa diperbaikin ya beli lagi kalau mampu. Kalau enggak ya kalau saya kan prinsipnya gini, kalau misalkan bisa diperbaikin diperbaikin, kalau nggak bisa ya udah. Ini saya dipakai buat speaker kayak yang ngamen itu, yang kecil, yang 6 ohm. Nah juga yang banyak kan yang ada yang bekas, ada yang baru sih dicampur. Pakai power mono 60 watt nih seperti ini. Sekalian aja ya kita kenalin. Tapi ini nggak ada di video saya, soalnya ini waktu ribet-ribetnya bikin video emang nggak mood. Nih seperti ini nih. Ini pakai powernya tuh, lihat powernya. Ini TPA 3118 60 watt mono BTL. Ininya speakernya pakai ACR yang sebenarnya ini bekas sih. Tapi lumayan suaranya di mid bass itu kalau pakai apa namanya, lagu
jaipongan itu pentang pentung duduk lumayan. Ininya pakai kayak power bluetooth kayak biasa lah pasaran. Ininya pakai mono cuma 15 ribuan. Ini mic-nya, ini preamicnya. Ini buat casannya yang rencana nanti. Tapi casannya belum kebeli juga sih, belum ada dananya. Makanya subscribe sama nonton yang banyak lah. Ini saya proyek saya ini. Kemarin ada yang nawar tapi saya nggak keluarin soalnya ya nggak ada speaker di rumah. Nah, ini tutupnya nih. Coba buat bikin seadanya aja. Ya kembali lagi ya. Sini ke baterainya. Soalnya saya ini amunisinya ini baterainya nih. Rencananya mau dibeli sama tetangga buat ngamen gitu, ngamen trompet Sunda. Tapi dia katanya belum ada dananya. Ya udahlah. Casannya juga belum kebeli ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah nonton video saya.